Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Zafira dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai IKEA untuk pemenuhan UTS analisis bisnis saya. Pertama tentang IKEA. IKEA adalah retail yang bergerak dalam bidang furniture. IKEA pertama kali dibentuk di Sweden dan sampai sekarang masih lekat dengan hal yang berkaitan dengan negara asalnya, yang dapat dilihat dari dominan warna biru dan kuning yang merupakan Swedish flag. IKEA memiliki model bisnis yang berfokus pada low price goods dan pembeli dapat self-assembly perabotan yang mereka beli. Pada tahun 2021, IKEA merupakan leading retail furniture brand worldwide menurut data dari Statista tahun 2021. Selanjutnya ada identifikasi model bisnis menggunakan bisnis model canvas untuk IKEA. Jadi pertama ada key partners, yaitu ada logistics, vendor dan suppliers, delivery companies, transport firms, manufacturing firms. Lalu ada key activities, yaitu production dan manufacturing, sales dan distribution, logistics, R&D, marketing, dan human resource. Key resource dari IKEA adalah intellectual property, factory dan materials, skilled employees, sekitar 12.000 produk, dan 458 stores di 60 negara. Unique value proposition dari IKEA adalah to create a better everyday life for the many people. Jadi IKEA menawarkan affordable pricing, easy assemble and durable furniture, dan fashionable furniture. Pada bagian customer relationship, IKEA menawarkan IKEA Family Card, self-service, restoran, kids play area, dan eco-friendly furniture. Untuk memasarkan produknya, IKEA menggunakan IKEA website, IKEA stores, food dan beverage restoran. Segmentasi customer dari IKEA adalah homeowners, mereka yang gemar makan, cost-conscious consumers. Lalu cost structure dari IKEA sendiri adalah employee salary, marketing dan advertising, manufacturing, raw materials, dan distribution. IKEA mendapatkan revenue mereka dari sales of furniture dan home accessories, dan juga sales of food and beverages. Selanjutnya, ada analisis internal perusahaan menggunakan SWOT analisis dari IKEA. Yang pertama ada strength, yaitu affordability. IKEA menawarkan furniture dan home accessories dengan harga yang murah agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Kedua, brand reputation. Menurut Statista 2021, IKEA merupakan furniture retailer yang paling valuable di dunia. Worldwide market presence serta brand reputation dari IKEA ini dapat menjadikan mereka sebagai retail furniture yang dipilih customer. Lalu ada countless design. IKEA menawarkan berbagai macam furniture dengan desain yang bervariasi sehingga customer tidak akan bosan dengan desain IKEA. Selanjutnya, ada weaknesses dari IKEA. Pertama, limited retail outlet. Meski IKEA telah membuka 458 outlet di 60 negara, tetapi reach-nya masih tergolong limited. IKEA membuka cabang mereka di major cities yang merupakan sebuah disadvantage bagi mereka yang tinggal jauh dari kota tersebut. Kedua, ada low quality products. IKEA mengedepankan unsur affordability, maka produk yang dihasilkan bukanlah produk yang high quality. Ketiga, bad press. Para pekerja menyuarakan poor treatment mereka yang dialami selama bekerja di IKEA. Tidak hanya itu, ada juga produk dari IKEA yang tergolong berbahaya karena menyebabkan injuries. Selanjutnya, ada opportunities yang dapat dilakukan oleh IKEA. Yang pertama, attracting new customers with its green business model. Jadi, IKEA menawarkan produk yang sustainable dan juga menggunakan recycled materials. Dari green business model IKEA ini, maka mereka dapat menarik customer baru. Yang kedua, expansion to more countries. Meski IKEA merupakan perusahaan yang well-known, tetapi IKEA ini belum membuka cabangnya di banyak negara. Yang terakhir, ada growing online sales. Online sales IKEA mengalami peningkatan di masa pandemi ini. IKEA dapat berfokus untuk meningkatkan layanan di situs online mereka. Terakhir di SWOT analysis ada threat. Yang pertama ada possible lawsuit. Dengan adanya bad press yang mengelilingi IKEA, maka bukanlah hal yang tidak mungkin bahwa akan adanya possible lawsuit. Jadi IKEA butuh aware bagaimana mereka dibicarakan di media sosial untuk dapat meng-counteract persepsi ini. Yang kedua ada growth of average consumer income. Jadi income yang naik ini akan membuat mereka consider untuk beralih ke kompetitor yang menawarkan high quality products. Yang ketiga ada fast competition. Kompetisi di furniture industry terus tumbuh. Banyak perusahaan yang menawarkan furniture yang affordable. Maka dari itu, IKEA perlu untuk melakukan inovasi secara konstan. Untuk analisis eksternal dari IKEA, saya akan menggunakan Porter's 5 Forces yang dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis 5 competitive forces untuk menentukan strategi perusahaan. Pertama, ada competitive rivalry. Jadi, persaingan pada furniture industri ini termasuk intens karena banyaknya pemain dalam market ini. Terutama tidak jarang perusahaan yang menawarkan furniture dengan harga yang terjangkau. Contohnya seperti Walmart. Yang kedua, ada bargaining power suppliers. IKEA tergolong tinggi karena suppliers memiliki opsi yang banyak untuk menjual raw material mereka ke manufakturer lokal dan internasional lainnya.
Ketiga, ada bargaining power of buyer. IKEA tergolong tinggi karena banyaknya kompetitor yang berada di lini bisnis yang sama. Jika produk dari IKEA menjadi less affordable, maka akan ada kemungkinan bagi para buyers untuk beralih ke kompetitor. Yang keempat, ada threat of new entrants. Proses memasuki furniture market bukanlah hal yang mudah, karena perlu adanya investasi yang serius juga expertise di furniture market untuk dapat bersaing dengan IKEA. Oleh karena itu, threat of new entrants tergolong rendah. Terakhir, ada threat of substitutes. IKEA menawarkan berbagai macam produk yang bervariasi dan unik serta pelayanan kepada pelanggan yang jarang di-cover oleh kompetitor lain. IKEA juga sudah memiliki brand recognition yang kuat sehingga bukan hal yang mudah untuk menggantikannya. Di bagian selanjutnya, ada supply chain management yang merupakan proses transformasi dari raw materials menjadi produk yang sudah jadi. Hal ini termasuk active streamlining dari sisi supply dari bisnis untuk memaksimalkan nilai dan mendapatkan competitive advantage di marketplace. Berikut merupakan supply chain proses dari IKEA. Ada raw material sourcing dan juga designing yang nantinya akan berpindah ke manufacturing, lalu transport, distribution, dan nanti akan didistribusikan ke retail dan juga delivery, dan proses akhirnya ada return. Berikut merupakan cara dari IKEA untuk mengoptimalisasi proses dari SCM mereka. Yang pertama ada saving cost on manufacturing dan shipment. Jadi IKEA menggunakan recycled dan sustainable materials untuk pembuatan furniture dan juga home accessories mereka. Kedua, maintaining relationship with suppliers. IKEA memaintain long-term contract dengan suppliers yang dipercayai sehingga mereka dapat mendapatkan lowest possible prices. Yang ketiga, ada DIY furniture assembly. IKEA menjual furniture in pieces dan kemudian dikemas dengan packaging yang convenient agar nantinya dapat dirakit oleh customer. Berikut merupakan rekomendasi untuk IKEA. Pertama, melakukan ekspansi retail outlet di berbagai lokasi. Yang kedua, menginformasikan produk yang telah discontinued. Yang ketiga, dengan brand reputation yang baik, IKEA dapat memperkenalkan lini produk premium. Keempat, mengingat IKEA tidak hanya berfokus pada furniture dan home accessory saja, mereka dapat membuka standalone IKEA restoran. Sekian pemaparan mengenai analisis internal, eksternal, dan juga supply chain management dari IKEA. Terima kasih.